Jadi kita paham ya bagaimana PBNU itu porak-poranda, dihancurkan dan dikuasai oleh para habib. Salah satunya ialah ingin menyelamatkan dari nasab mereka, nasab palsu yang digadang-gadang dan diakui sebagai keturunan Nabi. Padahal mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi Kaukasus. Dan hal ini terbukti dengan diangkatnya Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketum PBNU. Dan hal ini ternyata bukan masalah dari Gus Yahya Stakuf. Jelas ini semua adalah masalah dari Miftahul Ahyar dan gerombolannya yang ingin menguasai PBNU untuk menyelamatkan nasab Habib Yaman. Coba lihat saja dan dengarkan apa yang dikatakan oleh Zulfa Mustafa ini. Kenapa timbul kemuskilan di dunia ini? Kemuskilan di dunia ini timbul orang bisa saling membenci, orang bisa saling mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan, nantang-nantang yang lain, tidak percaya pada orang. Ya, sekarang lagi rame, kita tahu salah satunya bab orang yang tidak percaya tentang nasab orang lain misalnya. Ini kenapa terjadi? Menurut saya seperti yang dikatakan oleh Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, min akhta'in lughawiyah, karena banyaknya kesalahpahaman. Kalau bahasa gampangnya kurang kumpul. Kalau kata anak sekarang, ngopinya kurang jauh. Ini orang kalau ngopinya kurang jauh, itu cirinya gampang menyalahkan orang. Ini kan kalau yang hadir dari wajahnya kelihatan insya Allah NU semua, amin. Kalau yang senang selawatan itu, yang senang habaib, itu semuanya NU kok. Yang mau cium tangan sama habaib, yang senang selawatan model sampean, insya Allah saya sudah keliling, itu mayoritas NU. Nah, NU bedanya, katanya dulu gampang kumpul, susah baris. Maksudnya apa? Manajemennya, administrasinya belum rapi. Muhammadiyah katanya susah kumpul, gampang baris. Orangnya tidak sebanyak NU, tapi manajemennya rapi dan kemudian administrasinya rapi. Sementara itu Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani terus memberi pencerahan kepada umat Islam di seluruh Indonesia agar tidak lagi percaya kepada nasab Habib Ba'alwi Yaman Selatan. Karena memang para Habib ini bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi dan juga bukan keturunan penyebar agama Islam. Melainkan para Habib Yaman ini adalah keturunan Yahudi Khazar Kaukasus yang convert menjadi Muslim. Dan semua itu dapat dibuktikan dengan DNA mereka, yaitu DNA berhaplogrup G, yang artinya mereka adalah keturunan dari Yahudi Askenazi. Jadi kiai-kiai yang hatinya sudah tidak percaya kepada nasab Balawi tapi belum terdengar suaranya, ini menjadi tumpuan bagi para Habib ini untuk didekati, untuk sebagai framing-framing. Biasanya mereka datang ke kiai-kiai itu dengan sebelumnya menyiapkan anak buahnya, suruh nyoting. Dan mudah-mudahan aja kiainya cium tangan. Nanti akan di framing di YouTube, Kiai Sepuh Purbalingga tetap mencintai habaib, mencium tangan habaib. Itu begitu-begitu aja. Nah, kalau misalnya tidak mencium, itu tidak akan ditayangkan di podcast-podcast mereka, di YouTube mereka. Tapi kalau sampai mencium tangan itu kiai itu ketika diswani oleh para habaib, itu yang akan dijadikan sebagai tajuk utama di dalam media-media sosial mereka. Jadi hati-hati nih kiai-kiai kalau diparanin Habib harus tegak berdiri. Karena memang dia bukan siapa-siapa, bukan turunan Nabi, bukan turunan bangsawan, bukan turunan raja, bukan ulama. Alasan apa kita menghormatinya? Dada. Datang bukan bawa duit, bagi-bagi duit kan. Kalau bagi-bagi duit sih kita hormati karena bagi duitnya kan. Ayo orang yang man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau mereka bagi duit, ya kita hormati karena bagi duitnya. Ini enggak kan? Jadi hati-hati, jangan sampai menunjukkan bahwa kita menghormati mereka. Karena menghormati itu bagi mereka adalah tunduk dan patuh, budak. Beda kalau kita dengan Kiai Jawa. Kalau dengan Kiai Jawa, kita menghormati itu adalah min alamati tawadhu, ciri-ciri tawadhu. Dan Kiai itu pun akan tambah menghormati kita yang menghormati dia. Tapi bagi Ba'alawi, tawadhu itu adalah kerendahan, melegitimasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Dan ini yang harus dihindari bagi para kiai-kiai ya di mana saja berada, untuk apabila bersalaman dengan para habaib ini jangan sampai menunjukkan ketaziman, kehormatan.
Kalau Habib jasanya apa? Nggak ada jasanya. Penyebar agama Islam bukan. Kan untuk menghormati itu kita harus ada alasan. Orang kaya bagi-bagi duit bukan. Turunan Nabi bukan. Turunan penyebar agama Islam bukan. Pejuang bukan. Apa alasan kita menghormati dia? Tidak ada. Paling bawa-bawa nama ulama, bohong-bohong atas nama ulama zaman dahulu kala yang terkenal seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu sering dikutip namanya untuk mempengaruhi publik, padahal Ibnu Hajar tidak pernah berkata apa-apa. Seperti ada Habib dari Tanggul atau Tulungagung, itu saya lupa, di Facebook, bahwa Ibnu Hajar berpendapat secara pribadi bahwa 70 kiai ulama itu kalah pangkatnya dengan satu sayyid. Ini sayyid yang asli ya. Padahal Ibnu Hajar tidak pernah berpendapat seperti itu. Siapa yang berani dari Ba'lawi, dari kibin-kibinnya Ba'lawi, yang dapat membawakan kitabnya Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa satu sayyid itu lebih utama daripada 70 ulama? Tidak ada. Illal khidba wa zur minhum an Sayyidina Ibnu Hajar. Kedustaan yang diatasnamakan Ibnu Hajar, wal Ibnu Hajar bari'un minhu. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu, bahwa satu sayyid yang asli nih, apalagi yang palsu kayak Abaib ini, yang asli satu sayyid itu lebih mulia dari 70 kiai, 70 ulama. Tidak ada. Siapa yang dapat membawakan kitab Ibnu Hajar yang mengatakan itu, falyatini bidalikal kitab, tidak akan bisa menemukan, karena itu hanya kedustaan yang dikutip oleh kitab-kitab mereka, terutama kitab Zain bin Smith, bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa satu sayyid keturunan Nabi itu lebih mulia dari 70 ulama. Itu adanya di kitab Ba'lawi, katanya yang ngomong Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang berani membantah saya, silakan bawa kitabnya, perlihatkan kitab apa Ibnu Hajar yang mengatakan satu sayyid itu lebih mulia dari 70 ulama. Tidak ada. Itu kedustaan yang disebarkan oleh kaum Ba'lawi, yang nanti kaum Ba'lawi itu akan mengatakan sayyid itu kami. Padahal satu proposisi qadiyah mudda'a bahwa 70 kiai itu kalah dengan satu sayyid itu juga itu tidak ada. Yang kedua, kedustanya nanti sayyidnya akan atribusikan kepada mereka. Nah, ini kedustaan keduanya. Jadi itu tidak ada. Kemudian tentang Ibnu Hajar, bahwa di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar itu menyebutkan silsilah gurunya, bukan gurunya Ibnu Hajar. Al-Idrus itu yang disebutkan di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar, in sahha hadal kitab, bahwa Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abdullah Al-Idrus itu. Ibnu Hajar menemukan muridnya di Mekah yang membawa kitab. Kitabnya ada silsilah. Kebetulan Ibnu Hajar itu sedang menulis kitab sabat. Kebanggaan ulama zaman dulu itu kalau mereka mempunyai sanad yang begitu banyak. Akhirnya muridnya ini diminta oleh Ibnu Hajar, bolehkah saya masukkan sanad-sanad guru kamu itu di dalam kitab saya, dan bolehkah saya bersanad kepada dia, langsung tidak melalui muridnya ini. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya itu. Ibnu Hajar mengatakan, wa in lam alqahu, walaupun aku belum pernah bertemu dengannya. Nah, jadi ada kitabnya. Jadi Ba'lawi punya kitab namanya Al-Juz'ul Latif. Kitabnya dibawa ke Mekah. Dan hampir seluruh kitab itu dinakal oleh Ibnu Hajar. Hanya ganti tarkibnya aja, dari lafadznya yang berbeda. Tapi maknanya, misalnya ini Abdullah Al-Idrus mendapatkan libasul hirqah, lubsul hirqah dari anu, semuanya disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu menandakan bahwa Ibnu Hajar itu tidak merasa penting untuk meneliti nasab. Karena yang sedang dipentingkan oleh Ibnu Hajar ketika itu adalah mengumpulkan sanad-sanad. Karena di dalam kitab sahabat Ibnu Hajar itu pertama kitab hadis. Seluruh guru-gurunya hadis Ibnu Hajar itu dicantumkan dalam kitab itu. Kemudian kitab fikih, kitab usul fikih, kitab
Yang lain-lain seluruh gurunya, termasuk masalah lubsul hirqah. Lubsul hirqah itu thariqah. Nah, jadi Balawi itu memang dari dulu kitab-kitab yang ditulis itu hanya mengenai tasawuf begitu tuh, tasawuf yang nggak ada sanadnya. Karena sebenarnya sanadnya itu putus. Jadi sanad Balawi kepada Faqih Muqaddam misalnya putus. Kenapa Faqih Muqaddamnya nggak ada kok? Siapa yang dapat membuktikan Faqih Muqaddam itu ada dengan sebuah dalil, dengan sebuah masdar awaliyun? Masdarun awaliyun, bukti primer, tidak ada. Ratusan tahun setelah orang yang dianggap bernama Faqih Muqaddam itu ada, 653, baru ditulis tahun 895 Hijriah. Tanpa ada referensi sebelumnya. Coba 653 Faqih Muqaddam itu apa? Katanya ditulisnya. Apa benar wafatnya tahun itu? Ya enggak, itu hanya nulis-nulis saja. Kayak LBY Pekalongan nulis bahwa Muhammad Qadi bin Yahya itu adalah buyutnya, makamnya di Girilaya yang ada di Imogiri, Yogyakarta. Padahal itu bukan makamnya, itu makam daripada paman saya yang namanya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya dijadikan menantu oleh Sultan Amangkurat. Meninggal di sana di Jogja, dimakamkan di Girilaya. Sekarang datang itu Al-Hashimi segala macam, ormasnya LBY itu, katanya itu adalah makamnya Qadi bin Yahya, kakeknya katanya LBY. Lah itu bohong, nggak ada orang dalam dunia ini namanya Qadi bin Yahya. Buktikan LBY kalau dia punya data bahwa buyutnya itu pernah hidup di alam dunia, nggak bakal ada. Itu hanya nama-nama yang ditulis begitu aja. Dia nggak tahu siapa leluhurnya, kemudian dia ingin jadi Balawi, tulis dia sampai nyambung Balawi dengan nama-nama yang fiktif-fiktif itu. Dan itu terjadi di masa lalu juga. Apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa kini, Pak Dokter. Makam palsu misal. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Ubaid itu makamnya di Husaisah, makamnya di Yaman lah. Apa tuh namanya, kampung Bor apa kampung Husaisah? Ahmad bin Isa di Husaisah. Tidak ada, kecuali hanya rekayasa belaka, rekayasa sejarah yang diciptakan di abad 9 Hijriah. Ubaid 383 Hijriah. Sebelumnya tidak pernah ada kuburan di situ sampai beratus-ratus tahun. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Jadi apa namanya itu, makam-makam palsu yang sekarang ini muncul dengan nama-nama masa lalu tanpa ada sejarah sebelumnya itu telah terjadi di Yaman pada abad ke-9 itu. Sekarang ini akan diulang di Indonesia. Berhasilkah dia? Kalau di Yaman mungkin udah berhasil dia kan. Karena yang dihadapi bukan cucu daripada Ken Arok dan Raden Wijaya. Bukan cucu Sunan Gunung Jati yang ada di Yaman. Tapi di Jawa ini yang dia hadapi cucu Sunan Gunung Jati. Yang dihadapi cucu Sultan Hasanuddin. Yang dihadapi cucu Sultan Amangkurat, Sultan Agung. Gak bakal bisa dia. Akan dihadapi oleh cucu-cucu para raja-raja di Nusantara. Gak bakal bisa rencana dia seperti di Yaman, yang dapat mengalahkan orang Yaman secara spiritual pada abad 9, tidak akan